Pertemuan antara kesungguhan dan cita melahirkan sebuah harmoni kolaborasi antar insan yang hendak menggapai asa, bertumbuh dalam berkarya, mengabdi dengan ketulusan, dan menebar manfaat bagi sekitar. Melalui tekad yang mengakar dan semangat yang berpadu dengan dedikasi, kami menjelma menjadi wadah yang mempersatukan langkah, menggugah inspirasi, dan menyalakan cahaya perbaikan. Inilah kami, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. BEM KBMK Unsud Kabinet Eskalasi Nirmala bersama meraih asa melangkah menuju Nirmala. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu-Ilmu Kesehatan atau biasa disebut BEM KBMK merupakan wadah bersinergi dengan visi menciptakan BEM KBMK yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif guna mewujudkan KBMK yang berdaya saing. Ungkapan mengatakan bahwasanya perkenalan merupakan awal dari sebuah kebersamaan. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Izagi Yusanur Hidayat dari jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini diamanahi sebagai Presiden BEM KBMK Unsud 2025. Dalam menjalankan tugas tersebut pastinya saya ditemani oleh rekan terbaik saya sebagai Wakil Presiden BEM KBMK Unsud 2025. Perkenalkan, saya Farah Laili dari Ilmu Gizi Angkatan 2022. Tahun ini saya mendampingi Izagi untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden BEM KBMK Unsud 2025 untuk menciptakan BEM KBMK yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif guna mewujudkan KBMK yang berdaya saing. Pada periode ini, kami memilih Eskalasi Nirmala sebagai nama Kabinet BEM KBMK Unsud 2025. Eskalasi Nirmala memiliki arti pergerakan yang diiringi oleh kesungguhan untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Kami bertekad untuk dapat terus memberikan kebaikan dan juga dampak bagi KBMK maupun Indonesia. Layaknya sebuah bangunan yang membutuhkan pondasi yang kokoh, BEM KBMK juga membutuhkan pilar-pilar sebagai misi dari kami. Misi dari BEM KBMK bertujuan untuk merealisasikan visi yang telah direncanakan. Untuk misi yang pertama adalah pilar keselarasan, yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah internal yang harmonis dan profesional. Pilar administratif. Di sini kami akan mengoptimalisasikan sistem administrasi untuk mewujudkan operasional yang efektif dan juga transparan, baik di lingkup internal maupun eksternal. Berikutnya ada pilar komunikasi dan sinergi. Dalam pilar ini, kami bertekad untuk membangun kerjasama yang baik guna mewujudkan sebuah kemitraan yang produktif. Pilar yang keempat adalah pilar pengembangan potensi. Di sini kami menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk aktualisasi ilmu BMK melalui pengembangan dan pilar. Berikutnya pilar pengabdian dan pemberdayaan. Kami bertekad untuk memberikan kontribusi supaya kami dapat memberikan kebermanfaatan dan juga dampak kepada masyarakat pedesaan. Pilar yang terakhir adalah pilar advokasi dan pergerakan. Kami akan memaksimalkan fungsi advokasi dan pergerakan yang aspiratif dan kritis untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. BEM KBMK 2025 memiliki 4 program kerja unggulan. Yang pertama ada Hari Kesehatan Nasional atau HKN. HKN merupakan rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan di desa binaan kami guna meningkatkan eksistensi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Yang kedua ada Schoollight. Schoollight merupakan rangkaian kegiatan seminar dan workshop kebeasiswaan serta pendidikan yang ditutup dengan acara puncak. Program kerja selanjutnya adalah Vikas Catalan atau FGT. FGT merupakan salah satu ajang kompetisi untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa dalam bidang kesenian melalui berbagai cabang lomba. Yang terakhir adalah program kerja Salam Pejuang Muda atau SPM. SPM merupakan wadah bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dan mengenal lebih dalam lingkungan kampus serta untuk mengasah keterampilan. Maka dari itu, BEM KBMK Kabinet Eskalasi Nirmala hadir untuk membawa KBMK ke arah yang lebih baik. Bersama meraih asa, melangkah menuju Nirmala. Kemenkoan Manajemen Kabinet akan menciptakan internal BEM KBMK yang bersahabat untuk mendukung profesionalisme setiap anggota fungsionaris, serta mengoptimalkan manajemen administrasi dan sistem komunikasi baik di dalam maupun di luar BEM KBMK dengan pendekatan yang kritis,
inovatif dan kolaboratif dengan Kementerian Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Personalia. Kementerian Sekretaris Kabinet memiliki tugas dan fungsi utama dalam mengelola tata administrasi internal maupun eksternal BEM KBMIK termasuk seluruh ormawa yang ada di Terdapat dua program kerja utama dari Sekretaris Kabinet. Yang pertama adalah Tutor Administrasi Sekretaris yang merupakan pelatihan mengenai tata kelola administrasi yang berlaku di FIKAS seperti proposal dan juga laporan pertanggung jawaban kegiatan. Yang kedua adalah Transforma FIKAS yang merupakan penarsipan mengenai informasi lengkap pengurus ormawa yang ada di FIKAS. Kementerian Keuangan memiliki tupoksi untuk bertanggung jawab atas Manajemen Administrasi Keuangan Internal BEM KBMIK Unsur 2025 dan Manajemen Administrasi Keuangan Eksternal Ormawa FIKAS Unsur 2025. Kementerian Keuangan mempunyai satu program kerja, yaitu Tutor Administrasi Keuangan. Nah, Tutor Administrasi Keuangan itu bekerja sama dengan Bendahara Ormawa FIKAS Unsur untuk menyelenggarakan pelatihan tentang format dan juga prosedur administrasi keuangan yang berlaku. Kementerian Personalia berfungsi di bawah koordinasi kemampuan manajemen kabinet dengan tanggung jawab menjaga keharmonisan internal di antara pengurus BEM KBMIK baik dalam aspek kinerja maupun aspek hubungan. Kementerian Personalia memiliki 3 program kerja. Yang pertama, Connecting Organizers Rising Excellence atau CORE, yang merupakan program kerja dengan memberikan materi di awal kepengurusan sebagai bekal untuk 1 periode ke depan. Yang selanjutnya yaitu ada Super Step Up Personal Empowerment and Relation with Personalia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja BEM KBMIK 2025 dengan cara meningkatkan soft skill teman-teman pengurus dan juga menjalankan harmonisasi kabinet. Yang terakhir yaitu Catalyst Comprehensive Organization Training and Leadership Skills Transition of Eskalasi Nirmala yang tujuannya adalah untuk menggayat teman-teman mahasiswa untuk magang di BEM KBMIK 2025 selama 3 bulan. Pemberdayaan Mahasiswa menaungi 3 kementerian, Kementerian SDM, Kementerian Minat dan Bakat, serta Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa. Kementerian Pemberdayaan Mahasiswa akan menyediakan wadah dalam aktualisasi minat dan bakat melalui pengembangan yang inovatif yang akan diimplementasikan oleh Kementerian SDM, Kementerian Minat dan Bakat, dan Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa adalah lembaga yang berada di bawah Kemenkoan Pemberdayaan Mahasiswa. Kementerian ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya mahasiswa. PSDM memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah Insight Camp. Insight Camp bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswanya dalam mengembangkan keterampilan. Yang kedua, SPM atau Sekolah Pendidikan Muda yang merupakan kegiatan ospek untuk memperkenalkan lingkungan kampus dan menumbuhkan kreativitas mahasiswa. Yang ketiga, Flash atau Fokus Class of Leadership yang ditujukan untuk mahasiswa FIKAS untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Kementerian Minat dan Bakat merupakan kementerian yang berperan penting dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa FIKAS. Selain itu, kementerian ini juga berperan dalam mendukung dan berkolaborasi dengan UKM yang ada di FIKAS. Program kerja dari Kementerian Minat dan Bakat yang pertama ada FGT atau FIKAS Got Talent, merupakan ajang kompetisi di bidang kesenian yang bertujuan untuk pengembangan minat dan bakat. Yang kedua adalah Kebut.
kelas buat debat sebagai wadah pembekalan materi untuk meningkatkan minat mahasiswa di bidang debat. Yang ketiga adalah Puspres, Pusat Prestasi, sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik di berbagai ajang di tingkat universitas maupun di luar universitas. Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa berfokus pada sektor ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan pendapatan kas BEM-KBMIK serta memberikan fasilitas, motivasi, dan informasi kepada KBMIK dalam bidang kewirausahaan. Program kerja Kementerian Ekonomi Kreatif Mahasiswa antara lain ILERNA yang merupakan serangkaian kegiatan, seminar, talk show, dan pelatihan bisnis untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan di bidang kewirausahaan. Yang kedua ada ITRI, adalah bazar kewirausahaan yang bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar berwirausaha. Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Politik berfungsi sebagai platform kolaborasi bagi mahasiswa yang inovatif dan solutif terhadap kesejahteraan masyarakat dan sosial. Kementerian Kesejahteraan Sosial dan Politik juga berfungsi untuk menciptakan mahasiswa yang peka terhadap lingkungan, mahasiswa yang cukup kritis dalam menanggapi isu-isu sosial. Dikemas oleh Kementerian Adkesma, Kementerian Kajian Aksif dan Strategis, lalu kemudian bergerak di bidang kesejahteraan yaitu sosial dan masyarakat. Kementerian Advokasi dan juga Kesejahteraan Mahasiswa merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan advokasi, pelayanan, serta penghubungan antara mahasiswa dan juga pihak pembuat keputusan yang ada di fakultas, yaitu Dekan Fikes Unsur. Pendekatan ini dilakukan dengan terbuka dan juga harmonis. Adkesma memiliki 4 program kerja. Yang pertama adalah Advoschool atau Sekolah Advokasi. Kegiatan ini ditujukan kepada advokasi 5 jurusan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan serta arahan terkait dengan advokasi dan juga kesejahteraan mahasiswa. Yang kedua, Schoolize. Schoolize merupakan kegiatan yang mencakup workshop, seminar, dan expo dengan tema pendidikan dan beasiswa yang terbuka untuk masyarakat umum dan dihadiri oleh pembicara yang berkompeten di bidangnya. Acara ini juga diakhiri dengan acara puncak. Yang ketiga, Posko UKT. Posko UKT merupakan kegiatan pendampingan kepada KBMIK yang memiliki keluhan terkait UKT dan akan mengajukan keringanan ataupun penyesuaian UKT. Yang keempat, Amanat atau audiensi bersama dekanat. Amanat merupakan forum untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa secara langsung kepada pihak dekanat. Kementerian Kajian Aksi Strategis merupakan satu kementerian yang berada di bawah naungan BEM KBMK Unsur, yang mana termasuk ke dalam salah satu pilar advokasi dan pergerakan. Kasat juga merupakan salah satu kementerian yang menaungi hak-hak mahasiswa, aspirasi-aspirasi mahasiswa, dan juga perjuangan mahasiswa. Kemudian, Kasat juga memiliki program kerja, antara lain International Women's Day, yang mana sebuah rangkaian kegiatan untuk mensimbolisasikan terkait dengan perjuangan-perjuangan dan hak-hak perempuan sedunia. Program kerja yang berikutnya yaitu TANKIS atau Tanggap Kritis Strategis yang merupakan kegiatan diskusi bersama pembicara mengulik suatu isu dan ditujukan untuk mencerdaskan mahasiswa dan juga masyarakat. Yang terakhir yaitu Teknik Politik Pergerakan atau TPP yang merupakan bentuk pencerdasan kepada mahasiswa baru Fakultas Ilmu Kesehatan dalam pergerakan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kementerian Sosial Masyarakat adalah lembaga
yang bertanggung jawab dalam pengabdian kepada masyarakat. Kementerian ini juga merupakan fasilitator bagi KBMIK dalam melaksanakan dan melestarikan kesadaran terhadap kegiatan sosial. Program kerja kementerian ini mencakup yang pertama, ada Kelingan atau Kabin Kesehatan Lingkungan, yang merupakan aksi KBMIK untuk pemulihan lingkungan dengan tujuan melestarikan lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembersihan pantai. Yang kedua ada Strong Desa. Strong Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa binaan melalui pengabdian masyarakat. Yang ketiga ada Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang bertujuan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional meliputi kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan. Ekonomi Media dan Relasi melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Menkominfo berkomitmen untuk membangun interaksi dan kolaborasi yang baik di lingkup internal maupun eksternal agar terwujud kemitraan yang produktif. Kementerian Luar Negeri berfungsi sebagai penghubung dalam membangun hubungan eksternal dengan pemerintah dan juga sektor swasta di berbagai bidang, serta menjalankan hubungan bilateral dan multilateral dengan organisasi di luar Fikes Unsur. Beberapa program kerja yang dilaksanakan antara lain yang pertama adalah Bincang Kita atau Bicara Bareng Alumni KBMIK Punya Cerita yang bertujuan untuk membangun hubungan kuat dengan alumni Fikes Unsur serta memberikan KBMIK kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan alumni Fikes Unsur. Yang kedua, Karirletis 2025 yang memenuhi kebutuhan KBMIK dalam mengakses informasi karir, termasuk informasi lowongan pekerjaan dan magang. Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian yang berada di bawah Kemenkoan Media dan Relasi. Tugasnya sebagai delegasi dalam mengkoordinasi kegiatan Ormawa serta membangun sinergi dan hubungan kekeluargaan antar Ormawa KBMIK. Program kerja dalam negeri meliputi 1. Chill Out with Ormawa, mencakup kegiatan menyenangkan bersama teman-teman Ormawa. Yang kedua ada So-Expo atau Student Organization Expo, yang tujuan memperkenalkan profil Ormawa Fikes kepada mahasiswa baru. Lalu yang ketiga ada School Light. School Light ini merupakan program kerja unggulan dari BMKB Unsur 2025 yang mencakup ada kegiatan seminar, ada expo, dan juga ada workshop yang dihadiri oleh pembicara yang berkompeten dan diakhiri dengan acara puncak. Kementerian Media, Komunikasi, dan Informasi bertanggung jawab terkait dengan menyebarkan informasi terkait kegiatan yang ada di BEM KBMIK Unsur 2020 dan juga mengelola akun sosial media BEM KBMIK Unsur tahun 2020. Kementerian Media, Komunikasi, dan Informasi memiliki beberapa program. Program yang pertama yaitu ada Kopro atau Company Program. Ini berkaitan dengan branding yang ada di BEM KBMIK dan juga deskripsi singkat terkait dengan program-program yang ada di BEM KBMIK Unsur 2020. Dan yang kedua adalah Makrava, majalah digital inovatif, yang merupakan majalah yang berisi informasi mengenai KBMIK dan informasi lain. Dan yang terakhir adalah Kata, KBMIK Punya Cerita, yang merupakan media informatif dalam bentuk video yang menarik.